Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita masuk dalam ibadah keluarga yang masih kita laksanakan di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini sebelum kita bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, naikkan syukur untuk segala berkat yang boleh kami terima. Dan saat ini Tuhan, kami memohon, urapilah kami dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu di saat kami membaca serta merenungkan firman-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Keluaran pasal 21, Keluaran pasal 21 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 27. Keluaran pasal 21 ayat yang ke-26 sampai dengan 27. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini judul perenungan kita diberikan judul melindungi yang lemah. Melindungi yang lemah di sini kita bisa melihat ataupun kita bisa menyoroti yaitu kata budak yang boleh dibaca di sini diulang sampai di ayat yang ke-26 ada 1 2 3. Oke, kemudian ayat yang ke-27 ada 6 kata budak terulang. Di sini ingin menjelaskan bahwa kata budak memiliki pengertian sebagai pribadi atau sosok orang yang tidak memiliki kebebasan, tidak memiliki hak apapun di dalam sini. Kita bisa melihat bahwa budak ataupun hamba ataupun abdi di sini mereka hanyalah orang yang hidupnya bergantung sekali kepada Tuhannya. Dan bicara dalam porsi ataupun saat ini dalam perenungan firman Tuhan ini, kita bisa melihat alangkah begitu mengerikan perlakuan yang tergambar dalam firman Tuhan ini. Saat firman Tuhan disampaikan seperti ini, Bapak Ibu, berarti sebelum penulisan firman ini, penulis sudah melihat ya, bahwa sering kali terjadi perlakuan-perlakuan yang begitu kejam dan begitu ngeri kepada para budak. Padahal kalau mau dilihat, budak adalah manusia juga gitu loh. Budak adalah pribadi yang sama dengan kita, sama dengan orang-orang yang lain. Tetapi yang membedakan di sini ialah hanya persoalan apa? Status ekonomi. Tapi kembali lagi firman Tuhan ingin menyampaikan bahwa kita harus memperlakukan tiap-tiap orang dengan baik. Memanusiakan manusia. Berarti di sini bagaimana kita mampu untuk menghargai tiap pribadi yang ada. Dan kita melepas segala sesuatu yang di dalamnya itu melihat dari sisi ekonomi, status sosialnya. Kita harus melepas itu semua. Memanusiakan manusia berarti di sini kita bisa untuk belajar, saling menerima, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Itu yang paling penting. Dan di dalam firman Tuhan ini pun yang dimana diberikan judul melindungi yang lemah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mampu untuk melindungi yang lemah? Siapa sih yang lemah itu dalam ruang kehidupan kita saat ini? Gitu kan? Siapa sih yang lemah itu? Yang lemah adalah tiap pribadi yang dimana mereka ya hidupnya mungkin kalau kita bisa lihat
mau ngomong aja nggak dihargai. Yang lemah ialah kita bisa melihat mereka yang berada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini, yang dimana mereka kehidupannya di pinggir-pinggir jalan. Meminta-minta. Ataupun mereka yang dimana mengalami keterbatasan fisik. Disable. Tapi kembali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara melindungi kita itu, cara melindungi yang baik, bukan berarti kita meninabobokan mereka. Meninabobokan ini di sini bukan berarti terus membuat mereka hidupnya bergantung kepada kita, tidak. Tetapi di sini ingin menyampaikan ataupun firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa tiap-tiap pribadi harus belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk hidup. Belajar untuk apa? Belajar untuk terus bekerja keras. Sama halnya dengan seorang budak. Mereka nggak duduk-duduk ongkang-ongkang kaki begitu aja. Enggak. Tetapi mereka sebagai seorang budak, mereka harus bekerja keras. Membanting tulang. Dan di balik itu semua mereka harus membayarnya dengan apa? Air mata, keringat, peluh. Siksaan. Kalau kita mau bicara tentang firman Tuhan yang diambil dari Keluaran ini, maka kita bisa melihat bahwa firman Tuhan bersama-sama mengajak kita bukan hanya tunduk pada aturan, tetapi kita mampu untuk memanusiakan manusia yang lain. Belajar untuk menghargai orang lain, belajar untuk mendengarkan pendapat orang lain, belajar untuk menghormati orang lain, dan tidak melihat latar belakang status sosial ataupun ekonomi yang ada. Itu cara kita untuk melindungi yang lemah. Mengajarkan mereka untuk mampu menghargai setiap hal yang mereka boleh kerjakan dengan baik. Sudahkah kita melakukan hal tersebut? Dan kita bisa mulai itu kepada anak-anak kita. Melindungi anak-anak kita dengan cara mendidik mereka untuk terus mampu mengerjakan segala sesuatu yang di rumah dengan baik, dan mengajarkan mereka untuk mampu mendiskusikan segala sesuatunya dengan baik. Dan sebagai orang tua pun kita harus menjadi pendengar yang baik. Dengan demikian kita mampu membangun ataupun kita mampu untuk melihat judul perenungan kita ini, melindungi yang lemah dengan sorot ataupun kacamata yang baik, di mana kita belajar untuk menghargai sesama kita. Dan kita ajarkan itu sejak dini kepada anak-anak kita. Melindungi yang lemah, melindungi dalam kasih kuasa Tuhan, dan teruslah kita berkarya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pimpinan dan karya kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ambil saat teduh sejenak.